Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pertama, niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abil Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiwa faman kanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu didasari oleh niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena harta dan dunia atau wanita yang hendak diraihnya, maka hijrahnya bernilai sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, pokok-pokok agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatta yaumil iztana alaina rajulu sadidu bayadi siyabi sadidu bayadi sya'ri la yura alaihi asara safari wala ya'rifu min ahadun hatta jalasan illa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi wa ala fakhizayhi faqala ya Muhammad akhbirni ani islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta syahadahu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sauma ramadana wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabilan. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu qala fa'ijabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni ani imani qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta qala fa akhbirni ani ihsani qala anta budullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala man mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa atarahu uratan alatan li'a asya yatatawaluna fi bunyani summa talaqa malabistu malian qala ya Umar at-tadri manisa ini qala fa innahu jibrilu atakumu yu'allimukum dinukum rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul seorang laki-laki berbaju sangat putih dan berambut sangat hitam. Lalu
tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu beliau duduk di hadapan Rasulullah SAW, menempelkan lututnya di depan lutut beliau dan meletakkan tangannya di atas paha beliau. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lalu laki-laki itu menjawab, "Engkau benar." Dan kami pun heran, laki-laki itu yang bertanya namun beliau yang membetulkan jawabannya. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang ihsan, tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir atau kiamat, dan kepada takdir buruk dan takdir baik." Lalu laki-laki itu menjawab, "Engkau benar." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang ihsan." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketahuilah, jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Ia selalu melihatmu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Berikanlah aku tentang tanda-tanda hari kiamat." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya?" Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika budak wanita yang melahirkan tuannya, orang yang dahulunya sering menggunakan alas kaki, berpakaian compang-campir, fakir, pengembala kambing, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Selang beberapa waktu, laki-laki itu pun pergi. Lalu aku bertanya, siapakah laki-laki tersebut?" Beliau menjawab, "Laki-laki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama." Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunya islamu ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sauma ramadana. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 dasar. 1. Bersaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. 2. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Kejadian manusia. An Abi Abdurrahman Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiquhu masduqu inna ahadukum yajma'u ghalaqahu fi batni arba'ina yawmin nutfatan summa yaqulu alaqatan misla zalika summa yaqulu mudghatan misla zalika summa yursalu ilahi malak fala yaqul summa yursalu alaihi malakul fayaquhu fihi ruha fayu'maru bil arba'ina kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa anallahu la ilaha illallah ghairu inna ahadukum la ya'malu bi amalihi
ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihi kitabun fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulu wa inna ahadukum yajma'u wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihi kitabun la ya'malu bi amali ahli jannati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya seorang di antara kalian dilahirkan dari seorang rahim ibu yang berbentuk nutfah, air mani selama 40 hari, lalu menjadi alaqah segumpal darah, lalu selama itu pula menjadi mudghah segumpal daging, lalu diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dengan 4 hal. 1. Menuliskan ajalnya, amalnya, rezekinya, sengsara ataukah bahagia. Sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya sering mengerjakan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dan surga tinggallah sehasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya dan ia pun masuk neraka. Dan ada juga di antara kalian yang dahulunya sering mengerjakan amalan penduduk neraka, sehingga jarak ia dan neraka tinggallah sehasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya dan ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Larangan berbuat bid'ah. An ummi mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina laisa minhu fahuwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin Muslim man amalan amilan laisa minhu fahuwa raddu. Dari Ummu Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan bid'ah baru di dalam agama ini yang tidak termasuk di dalam bagiannya, maka yang tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ke-6, larangan meninggalkan syubhat. An Abi Abdullah Nu'man Bashiri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna halalan bayyinun wa inna haraman bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatul la ya'lamuhuna katsirun minan nasi faman ittaqa subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fi harami kara'i yar'a haula ma yusiku an tarfa'u fihi ala wa inna li kulli malikihima wa ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna jasadu kul mudghatan iza salahat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu. Rawahu ala wahiyya qalbun. Hadis riwayat rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas,
Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat samar-samar yang tidak diketahui statusnya oleh orang lain. Barang siapa yang melindungi dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah melindungi agama dan dirinya. Apabila ia terjerumus dalam perkara syubhat, takutnya ia juga terjerumus di dalam perkara haram. Sebagaikan pengembala yang mengembala di daerah larangan, yang mengkhawatirkan hewan pengembalanya masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Bagaikan raja yang memiliki larangan, dan larangan Allah adalah hal-hal yang haram. Sesungguhnya ada di dalam tubuh manusia segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk segumpal daging itu, maka buruklah semua bagian tubuhnya. Dan rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7, nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa amanihim. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, rasul-rasulnya, dan pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya. Rawahu Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.